Shalom. Shalom. Jumpa lagi bersama kami berdua dari kota Mendoan. Sukacita selalu bersama dengan saudara berjumpa di channel Facebook dan YouTube. Walaupun tidak berjumpa tatap muka secara langsung, namun kami percaya bahwa ini suatu anugerah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati sukacita Tuhan waktu demi waktu. Shalom. Selamat malam Ibu Yuli. Sudah sehat-sehat? Kiranya Tuhan jamah dan pulihkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepada Dia. Bahwa orang yang percaya kepada Dia mengalami mukjizat setiap hari. Amin. Shalom. Selamat malam Pak Musi. Apa kabarnya? Solo sudah hujan. Shalom GPS Pintu Iman Surakarta. Tuhan selalu memberikan berkat yang berkelimpahan untuk umatnya yang mengandalkan Dia hari demi hari. Puji Tuhan. Selamat bergabung buat saudara-saudaraku semua yang malam hari ini sudah bersama dengan kami. Sekali lagi dalam program Doa Sehati Gereja Bethel Injil Sepenuh Purwakarta atau GBIS Purwakarta. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun berada, baik yang ada di kota Purwakarta maupun yang berasal dari luar kota. Selamat malam untuk Pak Musi yang ada di kota Solo. Selamat malam untuk Ibu Yuli Nurhayati. Dan juga selamat malam kami ucapkan untuk Pak Victor di kota Purwakarta. Shalom Pak Victor. Sudah pulang kah? Terima kasih Tuhan, apa kabar hari ini? Penuh dengan kesibukan, lelah jasmanikah, sehabis bekerja seharian, ataupun ditambah dengan lelah batin. Apapun itu yang kita alami hari ini, tetaplah bersukacita dan tetaplah mendekat, penuh rindu kepada Tuhan yang sudah memberikan kita berkatnya dan kekuatannya untuk kita bekerja sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan mengangkat pujian di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau menyembah Dia. Kaulah Tuhan mulia.
kekuatan, masih memberikan kami semangat sukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru dan kami boleh menikmati berkat kemurahan Tuhan yang berkelimpahan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu setia. Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Bahkan dalam saat-saat kami letih karena pekerjaan kami seharian, di situ Engkau hadir menguatkan dan menopang kami sekalian dimanapun kami boleh berada. Tetapi buat setiap umat-Mu, orang-orang benar yang memberi diri untuk datang memberikan waktu yang terbaiknya menghampiri Engkau, kiranya Engkau malam hari ini Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming pada malam hari ini Tuhan. Engkau menopang, Engkau menghibur, Engkau beri kekuatan, dan Engkau berikan kelegaan, dan Tuhan sanggupkan, mampukan menghadapi segala perkara. Karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan tidak pernah gagal. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang menopang kami semua. Dan kami percaya malam hari ini firman yang akan kami dengar pun memberi kami pencerahan, memberi kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, dan mencelikan mata kami untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami menyambut berkat firman-Mu, Kau mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap, katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Siapapun saudara, saya percaya bahwa Tuhan sedang beracara, sedang berperkara dalam kehidupan saudara yang tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Selamat malam untuk Bu Wiwin. Kiranya malam hari ini kekangenan terhadap Purwokerto terobati. Kiranya sehat-sehat saja, selalu bahagia, semangat dalam bekerja. Karena orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya dan menikmatinya di masa-masa yang dalam jerih lelahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara masih berbincang-bincang tentang bekerja. Ya, karena orang yang bekerja adalah orang yang layak mendapatkan upah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang bekerja itu berhak mendapatkan sesuatu dalam jerih lelahnya. Selamat malam untuk Mbak Tri Fosa di Bandung. Yang ada di Bandung. Shalom. Salam sehat-sehat selalu dan bahagia bersama pasangan tercinta. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini ada dua hal. Yang pertama, bekerja agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua adalah bekerja untuk Tuhan. Ya, kalau minggu yang lalu bahwa bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, kehidupan kita, kebutuhan kita dan keluarga kita, pasangan kita dan anak-anak kita. Itu minggu yang lalu. Nah, saat ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bahwa tujuan bekerja itu adalah agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua adalah bekerja bagi Tuhan atau bekerja untuk Tuhan. Jadi bukan hanya melulu bekerja untuk cari makan, hanya untuk menunggu giliran mati, ya. Tapi bagaimana kita dapat membaca kisah Abraham, ya, bahwa Abraham itu diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, saudaraku. Bukan diberkati untuk menumpuk kekayaan keluarganya saja, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Jadi, apa tujuan diberkati? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, bekerja agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup berbagi. Berbagi itu sharing. Ya. Berbagi dengan sesama, dengan orang lain sebagai wujud nyata kasih kita kepada mereka. Jadi kasih itu ada sesuatu yang diwujudkan dengan bentuk nyata, yaitu memberi. Orang yang memberi belum tentu mengasihi, tapi orang yang mengasihi sudah barang tentu ia akan melakukan pemberian-pemberian. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang membutuhkan, ya, tumpangan tangan kita, ya, pertolongan kita, maka mau tidak mau kita akan punya hati dan senang memberikan tumpangan, memberikan pemberian yang mereka perlukan, ya, sebagai batas apa yang menjadi keperluannya. Ya, kebutuhan pokok hidup manusia adalah masalah makanan, minuman. Ya, kalau makanan minuman sampai itu kekurangan, alangkah naifnya kita yang dapat tahu, dapat melihat mereka. Kita hanya diam saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi mereka, mengasihi sesama kita, maka kita akan melakukan hal yang sama seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu berbagi dengan orang yang berkekurangan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kasih itu memberi, dan kita tidak dapat memberi jika kita tidak bekerja untuk mendapatkannya apa yang hendak kita berikan kepada orang lain. Jadi, saudaraku, untuk memiliki kemampuan untuk memberi kepada orang lain, salah satu hal yang perlu dicatat adalah kita bekerja untuk mendapatkan sesuatu, sehingga sesuatu itu kita bisa bagikan kepada orang lain. Ya. Tapi ada satu hal yang tak patut menjadi contoh dalam kehidupan kita, ya. Seorang janda tua yang miskin sekalipun, walaupun ia tidak bekerja untuk penghasilan dalam kehidupannya, dicatat dalam Alkitab, ia pun juga mampu memberikan persembahan 2 peser. Ya. Apa yang dia miliki untuk makan hari itu, dia berikan ke rumah Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, apalagi orang yang bekerja, ya, memiliki kesanggupan untuk memberi kepada orang lain, maka sudah selayaknya ia tidak menahan-nahan berkat yang ia miliki untuk berbagi dengan orang lain. Ya, 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Saudaraku yang dikasihkan, perhatikan baik-baik kalimat ini. Ya, ini menarik, saudaraku. Seringkali banyak orang Kristen memahami bahwa akulah yang layak diberi, ya. Akulah yang layak ditolong. Coba perhatikan ayat ini sekali lagi. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Mereka yang berkekurangan. Agar kelebihan mereka yang berkekurangan pun memiliki kelebihan, ya, kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Kita yang punya kelebihan pun juga memiliki kekurangan, ya, supaya ada keseimbangan. Take and give. Jadi saudaraku, jadi tidak selamanya orang itu berkekurangan. Tidak selamanya orang itu menerima terus-menerus. Tapi di sini dibutuhkan satu keseimbangan, ya. Saling memberi dan saling menerima, bukan hanya memberi terus tidak pernah menerima. Itu ya bagaimana gitu. Iya. Ya kan? Kalau menerima terus gak pernah memberi, itu ya bagaimana gitu loh. Jadi
Alkitab mengatakan bahwa supaya terjadi keseimbangan yang berkelebihan mencukupkan kebutuhan orang yang berkekurangan pun memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan kepada orang yang berkelebihan. Jadi masing-masing membutuhkan pemberian-pemberian dan masing-masing melakukan pemberian-pemberian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang hanya melakukan satu arah saja. Jadi ada dua arah supaya apa? Terjadi keseimbangan. Sekali lagi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka yang berkekurangan, agar kelebihan mereka yang berkekurangan kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Jadi saudaraku, jangan terus-menerus hanya menerima pemberian-pemberian, tapi saudara pun juga berhak menerima pemberian-pemberian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya di situ kan agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, ya. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Itu yang namanya keseimbangan. Sebenarnya kalau mengikuti ajaran Alkitab tidak ada orang miskin. Kenapa? Karena di antara satu dengan yang lain saling menopang, tidak mementingkan hanya kepentingan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, tapi melihat juga tentang kebutuhan orang lain. Tapi begitu juga orang yang ditolong seharusnya juga siap untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupannya, siap diajari untuk melakukan upgrade diri, siap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diarahkan, yang dikira sanggup untuk dilakukan. Maka dia tidak akan terus-menerus menerima pertolongan dan bantuan, saudaraku ya. Kalau terus-menerus seumur hidup menerima pertolongan dan bantuan, itu tidak akan pernah menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang malas sesungguhnya, saudaraku. Kenapa? Dia hanya senang kalau menerima pemberian, sementara Alkitab mengatakan berbagailah orang yang memberi daripada yang menerima. Nah, saudaraku, apa artinya itu? Kalau orang yang menerima berarti belum mempunyai, tidak mempunyai. Tapi kalau orang yang memberi, itu artinya orang itu diberkati. Nah, selama ini kalau ada orang Kristen yang merasa tidak diberkati Tuhan, maka dia tidak akan melakukan pertolongan atau bantuan, sharing, berbagi hidup dengan orang lain. Berarti hidupnya akan memungkiri bahwa Tuhan itu sudah memberkati hidupnya. Apakah saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang diberkati Tuhan? Amin. Amin. Ya, saya percaya bahwa saudara semua hari ini dipastikan bahwa saudara adalah orang yang dikasih Tuhan. 1, saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. 2, saudara adalah orang yang diberi kemampuan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Nah, siapapun saudara, saya percaya bahwa saudara adalah orang yang diberkati. Kenapa? Karena saudara orang yang lebih baik daripada kehidupan orang-orang yang perlu bantuan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ada keseimbangan dalam kehidupan, dalam tatanan kehidupan manusia, bahwa ketika orang saling berbagi dalam kehidupannya, maka kehidupan itu akan semakin menyenangkan. Tidak peduli harga sembako naik, tidak peduli harga beras naik, tidak peduli harga minyak naik, tidak peduli harga Indomie naik, tidak peduli harga lombok naik, tidak peduli harga telur naik. Kalau bisa terjadi keseimbangan, semuanya akan aman-aman saja. Jadi orang-orang yang bekerja sebagai produsen, peternak, petani akan merasa bahagia dan senang, karena mereka juga akan menikmati jerih lelahnya ketika harga-harga produk yang dikeluarkan itu naik. Taraf hidup mereka juga naik. Jangan mengeluh ketika beras naik. Puji Tuhan. Kenapa? Mereka juga naik pendapatannya. Kita mau menikmati
harga beras murah sama petani jerit-jerit, aduh tidak cukup modalnya. Beli pupuk, Beli pupuk, ya, perawatan, ya, beli bibitnya, panennya, angkutannya, transportasinya. Ketika dijual murah, kita senang yang beli murah. Mereka jerih. Biarlah para petani, biarlah para peternak itu menikmati jerih lelahnya, saudaraku. Ya, jangan kita terlalu banyak mengeluh ketika harga-harga naik, ya kan? Yang penting kita masih bisa makan telur dadar, masih bisa makan Indomie goreng, tempe goreng, ya kan? Masih bisa makan nasi dengan beras pandan wangi, ya kan? Itu puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Kenapa? Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi orang yang bekerja itu punya kemampuan membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau kita bekerja, kita selalu bilang tidak ada hasilnya, ya, tidak untung. Untuk apa bekerja? Untuk apa bekerja? Kalau nggak ada hasilnya, nggak ada untungnya selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bilang untungnya kecil, hanya cukup untuk makan dan minum. Tenane, sing tenan coy, gitu kan. Ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita berani jujur bahwa kita selama bekerja itu mendapatkan sesuatu, kita bisa beli sesuatu, kita bisa membesarkan anak, kita bisa menyekolahkan anak, kita bisa membeli sesuatu yang dianggap orang sangat berharga. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada untung. Itu untung dan beruntung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, bekerja memiliki satu tujuan agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain yang berkekurangan. Amin. Amin. Cobalah lakukan sesuatu yang kecil saja, tidak usah besar-besar, ya, karena dengan latihan hal yang kecil-kecil, maka ketika kita melakukan hal yang besar itu sudah biasa dan tidak akan terasa berat. Melakukan pemberian yang ringan-ringan, ketika melakukan pemberian yang besar-besar, maka itu tidak akan menjadi keluhan-keluhan dalam kehidupan kita. Latihlah untuk berbagi hidup dengan orang yang berkekurangan, saudaraku. Selagi saya percaya saudara diberi kemampuan untuk melakukan hal itu. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, bekerja untuk Tuhan, ya. Minggu yang lalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang pertama tadi bekerja untuk bisa berbagi, membantu orang lain. Dan yang ketiga di sini bekerja untuk Tuhan, ya. Salah satu cara kita melayani Tuhan adalah dengan melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Melakukan pekerjaan Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan yang dikatakan pendeta-pendeta itu, ya, yang menyerahkan diri sepenuh waktu untuk terjun di ladang pelayanan Tuhan, maupun jemaat Tuhan. Semuanya harus bekerja untuk Tuhan. Jangan hanya para pendeta saja yang bekerja melayani, sementara jemaat menjadi tuan dan bos, ya, minta dilayani, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi yang bekerja melayani, pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan itu adalah orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang dikatakan Kristen. Ya, bukan hanya menjadi jemaat yang terus-menerus dilayani, tapi juga harus punya kerinduan melayani orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada yang bekerja di garis depan, yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang terpanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Ya, bekerja di garis depan. Apakah dia bisa bekerja sendirian? Tentu saja tidak. Tidak. Ya kan? Tentu saja tidak. Dia butuh,
ya partner, dia butuh tim, dia butuh orang, ya kan? Orang-orang yang sehati tentunya, bukan orang-orang yang menjadi ganjalan dan batu sandungan. Jadi tim garis depan itu siap untuk bekerja sesuai dengan arahan, visi sang pemimpin, saudaraku. Kalau di dalam satu tim tidak mengikuti instruksi, ya, dari pimpinan, dari sang pemimpin, ya kacau balau. Itu bukan tim namanya, ya kan? Rebutan posisi namanya, ya. Yaitu hamba-hamba Tuhan yang sepenuh waktu, tetapi ada juga yang menyokong dari belakang, yang membantu dari belakang, bukan mendorong dari belakang. Kalau mendorong itu yang tetap yang kerja yang depan, ya kan? Yaitu jemaat Tuhan. Baik yang bekerja sepenuh waktu untuk Tuhan maupun yang bekerja penuh waktu, semuanya harus dilakukan dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah, percuma kalau setengah-setengah, ya kan? Oke, kita dapat membantu pekerjaan Tuhan dengan berbagai cara, dengan bakat dan kemampuan kita. Masa sih kita nggak punya bakat apa-apa? Aku loh nggak bisa apa-apa, tenane. Aku lo nggak punya talenta apa-apa, tenane. Sing tenan ya. Selamat malam, shalom untuk Bu Titi Suprapti yang ada di Mipiran Purbalingga. Sehat-sehat selalu. Selamat malam untuk Bu Elena Sari yang ada di Karam Salam. Sudah stay dari tadi. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, saudaraku, kita lanjut ya. Oke, sebagai seorang, misalnya gini, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Jangan bakatnya hanya ngasih usulan aja, ngasih kritikan aja. Itu bukan bakat itu, ya. Tapi memang ya karunianya itu aneh, ya. Ya. Pertama, saya mau kasih contoh. Jika Anda seorang kontraktor, nah, jika tidak bisa melayani mimbar, melayani khotbah, maka Anda yang sebagai kontraktor bisa membantu, menyokong pekerjaan Tuhan dengan pembangunan, pemeliharaan. Jadi itu sesuai dengan talentanya. Jadi yang tidak tahu menahu tentang pembangunan, pemeliharaan, manajemen, maintenance, pemeliharaan gedung, ya nggak usah komentar banyak-banyak. Kenapa? Bukan kapasitasnya, ya. Makanya kalau Anda sebagai seorang kontraktor, saudara dapat membantu memperbaiki bagian gedung-gedung gereja yang rusak, ya, kontraktor. Selamat malam Nugrahani, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, berlimpah-limpah, sehat-sehat selalu, selalu sayang sama suami dan anak-anaknya. Shalom. Dan salam juga, Sansilo. Itu yang pertama. Jadi kita dapat membantu pekerjaan Tuhan sebagai jemaat. Itu yang pertama saya kasih contoh adalah kontraktor. Kontraktor bisa membantu perbaikan gedung gereja yang rusak, talang rusak, ya plafon rusak, ya kan? Apalagi pintu rusak, mimbar rusak, ya itu kontraktor. Kursi rusak, itu kontraktor. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, contoh yang kedua, kalau saudara adalah seorang insinyur listrik atau ahli listrik, ya, saudara bisa membantu membereskan berbagai peralatan sound system, ya kan? Kelistrikan. Oh, ini lampunya mati, dibantu di situ. Jadi tidak harus nunggu disuruh. Kalau nunggu disuruh, semuanya nunggu disuruh itu ya repot. Jadi kalau Anda seorang yang ahli dalam hal kelistrikan, saudara bisa membantu untuk memperbaiki, membereskan berbagai peralatan sistem, kelistrikan, lampu-lampu mati. Nah, itu yang punya talenta di situ. Kalau saudara sebagai seorang akuntan, saudara juga bisa membantu untuk membereskan pembukuan. Jadi bagaimana ada pembukuan yang dibereskan,
Membantu membereskan, bukan membantu mengkomentari ya. Sekali lagi, membantu membereskan. Jadi sesuatu yang tidak beres itu ditolong, dibantu untuk dibereskan, bukan dikomentari. Ya, terus kalau Anda sebagai seorang sekretaris, tugas sekretaris itu banyak, bukan hanya membuat surat ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekretaris itu banyak tugasnya. Apa? Tugas sekretaris adalah itu membereskan semua dokumen-dokumen yang ada, ya. Membereskan semua dokumen-dokumen yang ada, membantu merapihkan sistem administrasi dan pengarsipan. Nah, itu tugas sekretaris, memberikan pengumuman dari apa? Dari pimpinannya yang jelas, bukan dari orang di luar sana. Ya, itu sebagai sekretaris, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terus kalau yang tidak mempunyai keahlian yang khusus juga masih bisa membantu. Apa itu contohnya? Kalau masa tidak bisa ini, tidak bisa itu, masih bisa membantu membersihkan dan menata. Apa itu? Menata ruang gereja, membersihkan lantai yang kotor, bukan mengotori lantai gereja. Jadi jangan bikin kerjaan kalau sudah tidak bisa membantu, itu repot. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak punya talenta, saudaraku. Talentanya jangan hanya bicara saja. Kalau semuanya bicara nggak ada yang kerja, repot. Ya kan? Ya. Walaupun tidak mempunyai keahlian yang khusus, masih bisa membantu membersihkan gereja dan lingkungannya. Dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, saudaraku yang dikasihi Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan dengan, ya, kalau sudah nggak bisa membantu membereskan, ya, yang rusak, nggak bisa membantu membereskan sound system, nggak bisa membantu membetulkan lampu, nggak bisa membantu membersihkan gereja, loh masih bisa apa? Ya membantu dana. Sudah nggak membantu yang lain-lain, dana pun juga tidak membantu. Itu apa artinya, saudaraku? Itu cuma penonton dan penikmat, saudaraku. Itu yang dikatakan di situ bukanlah sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu melakukan sesuatu untuk rumah Tuhan, saudaraku. Melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi malam hari ini saya ingin mengajak saudara berpikir dan merenungkan, kalau kita tidak bisa memberikan tenaga, ya kita memberikan dana. Kalau kita tidak bisa memberikan dana, kita memberikan tenaga. Jangan cuma memberikan masukan tok. Kalau memberikan masukan tok ya repot. Siapa yang mau melakukannya? Oke. 2 Korintus 11 ayat 27 dan 28. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Perhatikan baik-baik, Paulus berkata, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Jadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Jadi pendeta itu tidak gampang. Paulus memberikan gambaran bahwa aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, ya. Aku lapar dan dahaga. Jangan dipikir kalau sudah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu nggak akan lapar, nggak akan dahaga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Jadi yang namanya melayani Tuhan, pelayanan Tuhan mengalami apa yang dialami oleh jemaat juga, ya. Kerap kali tidak tidur, kerap kali lapar dan dahaga, kerap kali berpuasa karena tidak ada makanan, ya. Kedinginan dan tanpa pakaian, ya kan? Terus apa lagi? Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, berarti ada banyak hal lain lagi yang tidak disebut oleh Paulus, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa penderitaan-penderitaan dalam melayani itu banyak. Jangan dikira nggak ada penderitaan, senang-senang. Banyak puasanya, ya. Paulus banyak berpuasa karena tidak makan, tidak punya bahan makanan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa?
Ya karena pada waktu itu Paulus melayani dari satu tempat ke tempat lain dan banyak orang-orang yang tidak mampu, sudah sementara orang-orang yang mampu cuci tangan. Nah, saudaraku yang dikasihi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat Tuhan. Jadi pekerjaan Paulus melayani pekerjaan Tuhan untuk mengurusi, ya apa itu? Urusannya sehari-hari untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi jangan dipikir tugas sebagai hamba Tuhan seperti halnya yang Paulus alami itu gampang dan ringan. Memikirkan semua jemaat. Apakah jemaat memikirkan pemimpinnya? Kalau pemimpinnya memikirkan jemaatnya, apakah jemaatnya tidak makan? Ya kan? Apakah jemaatnya begini begitu? Apakah sebaliknya? Ada beras. Ya, apakah Tidak. ada beras atau tidak? Ada lauk atau tidak? Ya kan? Nah, ini contoh yang diberikan oleh Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan yang bekerja untuk dan bagi Tuhan itu tidak gampang. Karena mengurusi apa yang menjadi urusan jemaat. Tapi jemaat belum tentu mengurusi apa yang menjadi urusan pendetanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, bahkan dikatakan berjeri lelah dan bekerja berat. Ya kan? Hari ini ya, tadi siang sepanjang siang di tengah teriknya sinar matahari, ya. Kata orang bahwa pendeta harus serba bisa, ya kan? Sampai menjadi kuli bangunan, kuli kuburan pun saya harus lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau jemaat tidak bisa melakukan hal itu, lawang pendetanya aja bisa. Nah, ibaratnya hal yang dikatakan tidak bisa itu sesungguhnya adalah hal yang biasa-biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, dalam Roma 16 ayat 12. Salam kepada Trifena dan Trifosa. Halo Mbak Trifosa. Beda. Ya, Roma 16 ayat 12, ya kan? Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan, ya kan? Kenapa? Merasa bahwa hidupnya terpanggil untuk bekerja bagi Tuhan, ya. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Sekali lagi, banyak orang yang mengikut Tuhan itu senang melayani Tuhan. Jangan-jangan orang yang tidak senang melayani Tuhan itu dia tidak percaya dengan Tuhan, ya. Dia percayanya dengan siapa, ya kan? Berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, sakit minta disembuhkan oleh Tuhan, ya. Ketika mengalami keruatan, kerubetan, ya, kesulitan, berdoa kepada Tuhan supaya ada mukjizat, ya kan? Ketika nggak ada uang, berdoa kepada Tuhan supaya dikasih berkat. Ketika nggak punya pekerjaan, berdoa kepada Tuhan. Semua ibaratnya ditolong oleh Tuhan. Tapi ketika sudah ditolong, apakah kita, ya, mengasihi Tuhan dan mau melayani Tuhan? Perhatikan baik-baik di Alkitab. Dalam kisah-kisah yang ada di Injil, ketika orang-orang berjumpa dengan Tuhan, ketika orang-orang itu ditolong oleh Tuhan, mereka semua bersepakat, Alkitab mencatat bahwa mereka pergi melayani Tuhan. Ya. Tidak ada setelah ditolong disembuhkan dari penyakitnya, ditolong dari kehidupannya, kerubetan, kesusahannya, lalu meninggalkan Tuhan. Dan ada sih di antara 10 orang kusta, ya, yang 9 itu orang Yahudi, orang yang mengenal Tuhan katanya, dan yang 1 orang itu orang Samaria yang tidak mengenal Tuhan. Justru ketika disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, yang datang kembali kepada Tuhan siapa? Justru orang Samaria yang tidak mengenal Tuhan akhirnya menjadi percaya Tuhan. 9 orang Yahudi yang percaya adanya Tuhan, ketika ditolong disembuhkan oleh Tuhan, mereka malah meninggalkan Tuhan. Aku sudah sembuh, balik ke habitatnya masing-masing, ya. Gitu, saudaraku ya. Apakah orang Kristen juga seperti itu? Ya.
Miris sekali kalau itu yang terjadi, saudaraku. Adakah di antara kita hari ini yang merasa bahwa, oh ya, Tuhan terima kasih atas pertolonganmu. Apa yang bisa kulakukan untukmu Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, di rumah Tuhan? Ya kan, bukan di rumahnya masing-masing. Oke. 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian, sekali lagi, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi menolong orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan, itu bukan hanya soal pemberian-pemberian, tapi soal ucapan syukur yang melimpah. Perhatikan baik-baik bahwa ucapan syukur itu nyata, saudaraku. Bukan hanya manis bibir. Puji Tuhan, haleluya, engkau baik Tuhan, haleluya. Bukan hanya sekedar itu, saudaraku. Sekali lagi, oleh sebab itu, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada tindakan-tindakan yang kita kerjakan untuk kepentingan Tuhan. Jangan untuk kepentingan diri sendiri saja. Jadi, jemaat Filipi pastilah tidak bisa memberikan bantuan bagi pekerjaan Tuhan jika mereka tidak bekerja, saudaraku. Jemaat Filipi itu adalah jemaat yang miskin. Tapi ketika Paulus memberikan pengajaran yang tepat dan sehat, bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan, mau nggak mau jemaat Filipi yang miskin-miskin itu pun membantu pelayanan pekerjaan Tuhan dengan mengirimkan dana, saudaraku. Jemaat Filipi ada jemaat yang miskin, tapi punya hati dan rela memberikan bantuan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Tetapi dengan bekerja, mereka mempunyai sesuatu yang dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang harum, korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, Filipi 4 ayat 14 sampai 19 saya mau bacakan untuk saudara. Kiranya ini menjadi perenungan bagi saudara semua, sehingga saudara mengalami titik balik perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bahwa hidup ini adalah hidup bagi Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 14 sampai 19. Ya. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Siapa yang mengalami kesusahan? Ya, Paulus dalam pelayanan banyak mengalami kesusahan. Di situ Paulus berkata kepada jemaat Filipi, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya, karena ditopang oleh dana dari jemaat di Filipi. Jadi dana persembahan yang diberikan oleh jemaat di Filipi untuk pelayanan Paulus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Paulus dibantu dengan dana, ya, bukan hanya dengan doa saja. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Wow, mengadakan perhitungan hutang piutang dengan Paulus, jemaat Filipi. Wow, keren. Berarti itu hitungan banget ya dulunya ya. Tapi sudah bertobat, puji Tuhan, syukur ya. Mereka menopang Paulus dengan dana mereka, persembahan mereka untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang dilakukan Paulus. Jadi masuk kantong mana? Masuk kantongnya Paulus dong. Ya, untuk ngasih makan teman-temannya Paulus juga. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Bantuan apa? Ya uang dong. Ya, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Berarti orang yang sanggup rela memberikan bantuan-bantuan untuk pekerjaan Tuhan adalah orang yang berbuat dalam hidupnya. Saudaraku, orang yang berbuat dalam hidupnya itu rela memberikan bantuan-bantuan kepada pekerjaan Tuhan. Kalau masih minta dibantu terus, belum berbuah itu, saudaraku. Kuntet.
kayak bonsai, ya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Loh, memberi kok untung. Saudaraku yang inilah uniknya pengajaran yang diberikan oleh Alkitab, ya, bahwa ketika memberi ada keuntungan, ya. Makin besar keuntungan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Paulus menerima semua yang ia perlukan dalam pelayanan dari jemaat Filipi yang miskin, tapi mau bekerja, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, melebihi apa yang diperlukan Paulus. Artinya Paulus dalam kehidupan pelayanannya mengalami surplus, bukan kekeringan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allahku, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kelemahan, dalam kekurangan, di situ Paulus berdoa untuk jemaat Filipi bahwa ketika mereka berani memberikan bantuan operasional untuk pelayanan Paulus, di situ Paulus berkata bahwa Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kerelaan dan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Paulus berdoa untuk orang yang memberkati pelayanannya. Ya kan? Di situ saudaraku yang dikasihi, kalau saudara paham membaca Alkitab dengan benar dan baik-baik, saudara akan mengalami perubahan hidup. Jadi firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan akan mengubahkan hidup, bukan hanya sebagai pengetahuan kosong, tapi mengubahkan kehidupan, mengubahkan perilaku, mengubahkan cara pandang, saudara. Itu Alkitab, itu firman Tuhan. Jadi orang yang bertahun-tahun membaca Alkitab tidak mengalami perubahan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sangat patut disayangkan. Apakah benar dia mengasihi Tuhan atau tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa saudara adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Saudara adalah orang yang percaya kepada firman Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan itu punya tangan yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, yang bisa memberkati hidup saudara, dan saudara diberkati untuk dapat memberkati orang lain. Saudara diberkati untuk membantu pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Jika itu saudara lakukan, saya percaya bahwa saudara hidupnya pasti berbahagia. Amin. Ya. Ujilah segala sesuatu. Alkitab mengatakan demikian. Jika saudara memiliki keraguan, ujilah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sekali lagi, selamat malam, shalom. Malam hari ini cukup sekian. Ya, kiranya Tuhan memberkati hidup saudara. Saya berdoa untuk saudara semua. Ya, berdoa untuk yang terjauh. Ya, yang terjauh, yaitu yang tinggal di Hong Kong. Ya. Saya percaya Tuhan memberkati jerih lelahmu, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Jika engkau hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka hasil pekerjaanmu tidak akan pernah sia-sia. Akan menjadi makananmu yang kamu senangi. Berdoa untuk Bu Wiwin Winarti yang ada di Hong Kong. Kiranya Tuhan menjamah memulihkan hidupmu. Kiranya Tuhan menolong hidupmu, kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu, dan hari tuamu engkau nikmati dengan bahagia dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk yang terjauh kedua yang ada di Bandung. Ya, berdoa untuk Mbak Trifosa, kiranya Tuhan memberkati hidupmu, berbahagia selalu, sehat-sehat, dan Tuhan memberikan karunia-karunia yang baru untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Untuk orang yang terjauh, ketiga adalah yang dari Solo, Pak Musi, dan GBS Pintu Iman Surakarta. Kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu mengiring kehidupan Pak Musi dan jemaat Tuhan dan gereja GBS Pintu Iman Surakarta. Hal-hal ajaib terjadi
begitu saja. Ya, musisat terjadi begitu saja. Tuhan memberkati Pak Musi dan jemaat. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan Pak Musi. Tuhan memberkati istri dan anak-anak Pak Musi. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan memberkati hal-hal yang tidak pernah dipikirkan. Berkat yang baru dan tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupan Pak Musi. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Adakah yang terjauh yang selanjutnya? Oh, yang terjauh adalah yang ada di Mipiran. Ya. Berdoa untuk Mbak Titi dan keluarga, dan suami dan anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Mbak Titi. Kiranya Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, warung, toko Mbak Titi dan keluarga. Kiranya Tuhan menjamah kesehatan semua anak-anak, dijadikan sehat. Ya, diberkati hidup dan keluarga, diberkati anak-anak masa depannya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Sekarang saya mau berdoa untuk saudara yang ada di kota Purwokerto. Ya, berdoa untuk Bu Yuli. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatanmu, Tuhan menjamah kesehatanmu, Tuhan menyembuhkan sakitmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus diberikan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan. Supaya dapat bekerja dengan sukacita dan menyenangkan. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu. Kiranya berkat kemurahan Tuhan diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Berdoa juga untuk Pak Victor, Bu Victor. Kiranya keluarga Pak Victor, Bu Victor juga diberkati oleh Tuhan, ditolong, diberikan kekuatan, ya, kesehatan yang luar biasa, supaya ketika hidupnya sehat, tubuhnya sehat, dapat bekerja dan dapat menjadi berkat bagi orang lain, dapat menjadi berkat bagi pelayanan. Diberkati rumah tangga Pak Victor, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Nugrahani Puspitasari. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi pergumulanmu Tuhan tolong dan Tuhan jamah. Apa yang menjadi kesulitan kesusahanmu Tuhan tolong dan kabulkan. Sehingga keluar sebagai seorang pemenang, mengalami sukacita dalam hari kesehari. Diberkati rumah tanggamu dan anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus diberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Sehat dan kuat dalam berkat nama Tuhan Yesus. Siapapun saudara yang saat ini sudah bergabung, saya percaya bahwa Tuhan sedang beracara dalam kehidupan saudara. Mata Tuhan tertuju dalam hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu, masa depanmu, hari tuamu, pasanganmu, keluargamu, pekerjaanmu, sekolahmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa saudara diberkati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus hebat, katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Sampai jumpa di lain dan waktu dan kesempatan yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saya percaya dan berdoa untuk saudara tetap sehat-sehat dan baik-baik saja dan sejahtera selalu. Shalom, shalom, shalom.